Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di Satrio Ramadhani dengan NPM 25572010032. Saya dari Sistem Informasi 1.1. Oke, di sini saya akan membuat tugas video UAS dengan mata kuliah Fundamental ERP dan dosen pengampu Ibu Marisa Utami. Di sini ada sekitar 5 soal yang diberikan kepada Ibu dosen pengampu. Soal pertama itu jelaskan konsep Enterprise Resource Planning atau ERP dan peran ERP dalam mendukung keberhasilan manajemen proyek sistem informasi di organisasi, serta contoh tahapan implementasi ERP yang menggambarkan hubungan antara perencanaan proyek, pengendalian proyek, dan evaluasi proyek. Soal nomor 2, uraikan siklus hidup proyek sistem informasi pada implementasi ERP, analisis risiko yang mungkin muncul pada setiap tahap serta strategi mitigasinya. Soal ketiga, sebuah perusahaan akan mengimplementasikan sistem ERP. Buatlah work struktur atau WBS sederhana untuk proyek tersebut dan jelaskan fungsi WBS dalam pengelolaan proyek sistem informasi. Soal keempat, jelaskan perbedaan antara metodologi waterfall, agile, dan hybrid dalam konteks proyek sistem ERP. Berikan alasan pemilihan metodologi yang paling sesuai untuk proyek ERP berskala besar. Soal terakhir, analisis peran project manager dalam keberhasilan proyek ERP, khususnya dalam aspek manajemen waktu, manajemen biaya, dan manajemen risiko dan manajemen komunikasi. Oke, mungkin 5 soal itu akan kita bahas pada video presentasi kali ini. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita mulai videonya. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Sistem ERP, fondasi keberhasilan manajemen proyek sistem informasi. Dalam lanskap bisnis modern yang serba cepat, pengelolaan proyek sistem informasi yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Enterprise Resource Planning muncul sebagai tulang punggung strategi ini, menyatukan berbagai fungsi bisnis ke dalam satu sistem terintegrasi. Presentasi ini akan mengupas tuntas konsep ERP, perannya dalam manajemen proyek, siklus hidup implementasinya, serta metodologi dan peran project manager untuk memastikan keberhasilan. Memahami konsep Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang memungkinkan organisasi mengelola seluruh aspek operasi bisnisnya dari satu platform terpusat. Ini mencakupi modul-modul yang berbeda seperti keuangan, sumber daya manusia, manufaktur, rantai pasokan, dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Tujuan utama ERP adalah untuk memfasilitasi aliran informasi yang lancar antar departemen, mengotomatisasi proses bisnis, dan menyediakan data yang akurat dan real-time untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, ERP menghilangkan silo data dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sini ada contoh gambarnya dengan metode business software integration. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Peran ERP dalam manajemen proyek sistem informasi. Dalam konteks manajemen proyek sistem informasi, ERP memainkan peran krusial. Sistem ini bukan hanya alat operasional, tetapi juga kerangka kerja strategis yang memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek yang lebih baik. ERP membantu dalam standarisasi proses, alokasi sumber daya yang efisien, dan visibilitas proyek yang komprehensif, yang semuanya penting untuk keberhasilan. Implementasi ERP, hubungan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek. 1. Perencanaan proyek. Fase ini melibatkan definisi ruang lingkup proyek, penentuan tujuan, identifikasi pemangku kepentingan, dan alokasi anggaran. Dalam konteks ERP, ini berarti memilih vendor yang tepat, mengidentifikasi modul yang relevan, dan merencanakan migrasi data. Perencanaan yang cermat mengurangi ketidakpastian dan penetapan dasar yang kuat. 2. Pengendalian proyek. Setelah perencanaan, proyek masuk ke fase pelaksanaan, di mana aktivitas pengendalian menjadi vital. Ini mencakup penguatan kemajuan, pengelolaan perubahan, pelacakan anggaran, dan penanganan risiko. Sistem ERP itu sendiri melalui pelaporan dan dashboardnya dapat berfungsi sebagai alat pengendalian yang kuat. 3. Evaluasi proyek.
Setelah implementasi, evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan proyek telah tercapai. Ini melibatkan pengukuran kinerja sistem ERP, dampaknya terhadap efisien bisnis, pengembalian implementasi atau ROI, dan kepuasan pengguna. Pelajaran dari evaluasi ini akan menjadi pemasukan berharga untuk proyek mendatang. Ketiga, tahapan ini saling terikat. Perencanaan yang baik memudahkan pengendalian, dan pengendalian yang efektif menghasilkan hasil yang dapat dievaluasi secara akurat. ERP menyediakan infrastruktur untuk mendukung siklus ini secara terintegritas. Oke, kita lanjut ke nomor 2, siklus hidup proyek sistem informasi pada implementasi ERP. Di sini ada gambarnya, contoh gambarnya. Oke, 1. Analisis dan desain. Fase ini fokus pada pemahaman kebutuhan bisnis, proses saat ini, dan merancang bagaimana sistem ERP akan memenuhi kebutuhan tersebut. Ini termasuk identifikasi celah antara fungsi standar ERP dan proses bisnis spesifik organisasi. Kedua, pengembangan dan konfigurasi. Model ERP dikonfigurasi dan disesuaikan agar sesuai dengan desain. Jika diperlukan, pengembalian kustomisasi atau integrasi dengan sistem lain akan dilakukan. Pengujian unit juga dimulai pada tahap ini. 3. Pengujian. Sistem diuji secara menyeluruh, termasuk pengujian integrasi, pengujian fungsional, dan pengujian penerimaan pengguna atau UAT. Tujuan adalah memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi dan memenuhi harapan pengguna. 4. Implementasi dan peluncuran. Data dimigrasikan, pengguna dilatih, dan sistem ERP diluncurkan ke produksi. Ini bisa dilakukan secara big bang atau bertahap. 5. Pasca implementasi dan pemeliharaan. Setelah peluncuran, sistem terus dipantau, didukung, dan diperbarui. Perbaikan bug, pembaruan versi, dan pengembangan fitur terbaru adalah bagian dari fase ini untuk memastikan nilai jangka panjang. Analisis risiko dan mitigasinya dalam implementasi ERP. Risiko, resistensi pengguna. Karyawan mungkin menolak perubahan karena takut terhadap hal yang tidak diketahui atau hilangnya peran. Ini dapat menyebabkan adopsi yang rendah dan menghambat manfaat sistem. Mitigasi yaitu libatkan pengguna sejak awal, berikan pelatihan komprehensif, komunikasikan manfaatnya secara jelas, dan tunjuk champion internal. Risiko yaitu pergeseran ruang lingkup atau scope creep. Persyaratan proyek dapat berubah dan berkembang seiring waktu, menyebabkan penundaan, peningkatan biaya, dan penurunan kualitas. Mitigasinya definisikan ruang lingkup proyek secara ketat, terapkan kontrol perubahan yang kuat, dan komunikasi setiap perubahan dampaknya. Risikonya, lanjut ke risiko selanjutnya. Integrasi data yang kompleks. Migrasi data dari sistem lama ke ERP baru bisa menjadi sangat rumit, rawan kesalahan, dan memakan waktu. Mitigasinya, lakukan pembersihan data sebelum migrasi. Rencanakan strategi migrasi data yang terperinci, dan lakukan pengujian integrasi yang ekstensif. Risiko selanjutnya, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan kuat dari manajemen puncak, proyek ERP berisiko kehilangan sumber daya, prioritas, dan arahan strategis. Mitigasinya, pastikan sponsorship eksekutif yang kuat, libatkan manajemen dalam tinjauan proyek, dan komunikasikan kemajuan serta tantangan secara teratur. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Work Breakdown Struktur atau WBS sederhana untuk proyek implementasi ERP. Fungsi WBS dalam pengelolaan proyek SI. Work Breakdown Struktur atau WBS adalah alat manajemen proyek fundamental yang menguraikan deliverable proyek ke dalam komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Untuk proyek implementasi ERP, WBS akan terlihat sebagai berikut. Oke, ini ada contohnya. Lanjut. Proyek implementasi ERP. Tujuan keseluruhan berhasil mengimplementasikan sistem ERP. Fase 1, perencanaan dan inisiasi, yaitu pembentukan tim proyek, analisis kebutuhan bisnis, pemilihan vendor ERP, dan perencanaan proyek detail. Fase kedua, desain dan konfigurasi, yaitu desain sistem ERP, konfigurasi modul ERP, pengembangan kustomisasi jika perlu,
strategi migrasi dan strategi migrasi data. Fase ketiga yaitu migrasi dan integrasi, pembersihan data, migrasi data historis, dan integrasi dengan sistem eksternal. Fase yang keempat, pengujian dan pelatihan, pengujian sistem seperti unit, integrasi, atau WAD, pengembangan materi pelatihan dan pelatihan pengguna akhir. Fase kelima yaitu peluncuran dan pasca implementasi, yang dimana di sini ada persiapan go live, dukungan pasca go live, evaluasi kinerja sistem, WBS. WBS adalah peta jalan yang membantu dalam memvisualisasikan seluruh lingkup proyek, mengalokasikan tanggung jawab, memperkirakan waktu dan biaya, serta memantau kemajuan secara sistematis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Metodologi proyek SI, waterfall, agile, dan hybrid untuk ERP. Yang pertama itu waterfall, pendekatan linier dan sekuensial, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dimulai. Cocok untuk proyek dengan persyaratan yang sangat jelas dan juga stabil. Oke, yaitu memiliki kelebihan juga, dokumentasi lengkap, struktur jelas. Sedangkan kekurangannya itu kurang fleksibel terhadap perubahan. Lanjut ke agile, pendekatan interaktif dan inkremental yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi pelanggan, dan pengiriman nilai secara terus-menerus dalam siklus pendek atau sprint. Kelebihannya itu adaptif terhadap perubahan, respon cepat, tetapi memiliki kekurangan yaitu membutuhkan partisipasi aktif pelanggan. Yang selanjutnya ada hybrid, menggabungkan elemen dari waterfall dan agile. Misalnya, fase perencanaan dan desain awal menggunakan waterfall, diikuti dengan pengembangan dan implementasi menggunakan agile. Memiliki kelebihan juga yaitu fleksibilitas dan struktur, sedangkan kekurangannya kompleksitas dalam pengelolaan. Pemilihan metodologi untuk proyek ERP berskala besar. Proyek ERP berskala besar, pemilihan metodologi sangatlah krusial, mengingat kompleksitas, durasi, dan dampak luas proyek ERP. Metodologi hybrid seringkali menjadi pilihan yang paling sesuai. Alasan pemilihan metodologi hybrid yaitu kombinasi struktur dan fleksibilitas. Fase awal proyek ERP, analisis kebutuhan, pemilihan vendor, desain arsitektur, membutuhkan perencanaan yang cermat dan dokumentasi yang ekstensif, yang merupakan kekuatan waterfall setelah arsitektur dasar dan persyaratan inti ditetapkan. Fase konfigurasi, kustomisasi, dan pengujian dapat memanfaatkan pendekatan agile dengan sprint untuk mengembangkan dan menguji modul secara iteratif. Yaitu ada adaptasi terhadap perubahan, manajemen risiko yang lebih tinggi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, hybrid menyediakan keseimbangan optimal antara kebutuhan akan struktur dan kontrol, serta fleksibilitas dan adaptasi yang diperlukan untuk proyek ERP yang masif dan juga dinamis. Oke, kita lanjut ke soal terakhir yaitu peran project manager dalam keberhasilan proyek ERP. Yang pertama ada manajemen waktu, yaitu PM bertanggung jawab untuk membuat jadwal proyek yang realistis, melacak kemajuan, dan memastikan tenggat waktu terpenuhi. Ini melibatkan penggunaan alat seperti Gantt chart, mengidentifikasi jalur kritis, dan mengelola sumber daya untuk mengoptimalkan waktu. Selanjutnya ada manajemen biaya, meliputi estimasi, penganggaran, dan pengendalian biaya proyek. PM harus memantau pengeluaran, mengidentifikasi penyimpangan dari anggaran, dan mengambil tindakan korektif untuk menjaga proyek tetap dalam batas keuangan yang ditetapkan. Selanjutnya manajemen risiko, proaktif mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan respons, dan memantau risiko potensial. PM harus memiliki strategi mitigasi untuk setiap risiko yang teridentifikasi, dari risiko teknis hingga risiko organisasional. Selanjutnya manajemen komunikasi. PM adalah penghubung utama antara semua pemangku kepentingan proyek. Ini melibatkan pengembangan rencana komunikasi, memastikan informasi mengalir dengan efektif dan tepat waktu kepada tim, manajemen, vendor,
dan pengguna akhir. Oke, di sini ada kesimpulannya. Membangun masa depan bisnis dengan ERP yang sukses. Implementasi ERP adalah perjalanan transformasional yang menuntut perencanaan cermat, eksekusi yang disiplin, dan kepemimpinan yang kuat. Dengan memahami konsep ERP, mengadopsi metodologi yang tepat, dan memberdayakan project manager dengan keterampilan yang diperlukan, organisasi dapat mengatasi tantangan dan merealisasikan potensi penuh dari investasi mereka. Sistem terintegrasi. ERP menyatukan semua fungsi bisnis untuk efisiensi maksimal, manajemen proyek efektif, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu. Mitigasi risiko proaktif, identifikasi dan penanganan dini potensi hambatan. Keberhasilan bisnis jangka panjang, dampak positif pada ROI dan keunggulan kompetitif. ERP bukan sekedar perangkat lunak. Ini adalah strategi bisnis yang jika diimplementasikan dengan benar, dapat menjadi fondasi kokoh untuk pertumbuhan dan inovasi. Dengan komitmen yang tepat, setiap organisasi dapat mencapai keberhasilan dalam proyek ERP mereka, membuka jalur menuju masa depan yang lebih efisien dan juga terhubung. Oke, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada dosen pengampu untuk memberitahu kami. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.